nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para tokoh masyarakat, tokoh agama, malam ini ada dua tokoh besar kita. Yang pertama Bapak Dr. Haji Ibrahim Sakti Batubara yang mewakili kita di DPR RI dan pengalaman untuk memimpin perjuangan agama. Saya kenal benar bagaimana sepak terjang beliau membela agama khususnya di Sumatera Utara ini. Memang tokoh-tokoh seperti inilah kita perlu, yang mau tampil bela agama. Kalau tampil joget-joget semua mau. Betul? Ada adik saya Dr. Dedi Iskandar Batubara, ini anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya senator. Senator ini bahasa Inggris, bukan senang istri orang, bukan. Beliau orang soleh, saya tahu juga. Sudah mewakili Sumatera Utara menjadi DPD Dewan Perwakilan Daerah Komisi 3 di Jakarta, Republik Indonesia. Jadi banyak perjuangan-perjuangan yang sudah Adinda lakukan untuk membela agama dan kepentingan Sumatera Utara. Sekarang masih mencalon lagi. Bapak Dedi Iskandar mencalon DPD nomor 26, dan Bapak Dr. Ibrahim Sakti Batubara juga mau mencalon lagi di legislatif dari fraksi Partai PAN. PAN ini pembela agama. Belum pernah PAN sejak berdiri mengkhianati agama, betul? Nomor urut 2 dari Sumatera Utara, Dapil 1. Saya nggak nyalon, saya jadi guru aja. Tapi begitu pun saya dicurigai juga. Radikal. Saya sekarang udah nomor 4. Se-Indonesia paling radikal nomor 4. Tahun lalu masih nomor 5. Nomor 4 sekarang naik 1 tingkat. Yang paling radikal se-Indonesia adik angkat saya, Ustadz Abdul Somad. Biarinlah dia sampai capek, ya enggak? Kita jalan terus. Betul? Yang menilai kita Allah bukan mereka, betul? Biarlah dibenci PKI, dibenci Syiah, dibenci aliran sesat, dibenci komunis, dibenci pemabuk-pemabuk, asal dicintai Allah Subhanahu wa taala. Betul? Seluruh dunia menghina kita, kalau Allah memuliakan kita, kita mulia. Seluruh dunia memuliakan dia seperti Fir'aun, Qarun. Seluruh dunia memuja-mujanya. Malah diangkat jadi Tuhan Fir'aun, disembah oleh rakyatnya. Dia menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Mulia Fir'aun? Tidak. Seluruh dunia waktu itu Mesir memuliakan dia, tapi Allah menghinanya. Hasilnya dia mulia apa hina? Hina. Buktinya Fir'aun hina. Tidak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Padahal kaya raya, lahir pangeran, mati jadi raja, betul? Nggak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya, menghina, kalau menghina. Kurang apa Fir'aun? Kaya raya, pangkat seumur hidup. Fir'aun tuh lahir pangeran, besar jadi raja, seumur hidup. Fir'aun nggak takut pemilu, pilpres. Mana takut Fir'aun. Nabi Musa aja takut sama Fir'aun. Kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun, kelewatan batas, ngaku Tuhan. Dakwah Fir'aun. Kata Nabi Musa apa? Inni akhafu, aku takut ya Allah. Nabi Musa begitu perkasa. Nabi paling kuat itu Nabi Musa. Berantem suku Kipti, sukunya Fir'aun, anak muda, dengan suku Bani Israel berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau, pisah nggak mau. Pak, ditabok sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Tapi Nabi Musa yang begitu kuat, suruh jumpa Fir'aun, takut Nabi Musa. Jangan main-main wibawanya Fir'aun itu.
Dan dia itu ahli infrastruktur. Fir'aun itu ahli infrastruktur. Dia bisa bangun Laut Mediterania, Laut Tengah, ini Laut Hitam. Dia bisa bangun terusan, nyambung dua laut, dibikin terusan, sungai buatan, nyambung dua laut. Hebatnya Fir'aun. Itu Ferdinand de Lesseps. Itu menggali ulang terusan Suez yang dibuat oleh Fir'aun. Dibiarkan tertutup pasir oleh penguasa-penguasa Islam selama ratusan tahun karena takut musuh dari Eropa masuk lewat laut bisa tembus ke pedalaman. Dibiarin tutup itu. Setelah Mesir merdeka, dikorek oleh Ferdinand de Lesseps, nyambung itu laut. Makanya sekarang orang kalau dari Eropa ke Indonesia nggak lagi lewat Afrika sampai Tanjung Harapan, naik lagi ke atas, banyak mati. Putus saja di terusan Suez dari Laut Mediterania masuk terus ke Laut Arab. Siapa yang buat terusan itu? Fir'aun. Ferdinand de Lesseps menggali ulang aja. Waktu dia bikin baru di tanah genting kera di Thailand Malaysia situ, perbatasan Thailand Malaysia, atau dia buat di Panama di Amerika Utara, Amerika Selatan, tidak berhasil. Hanya berhasil sekali Ferdinand de Lesseps, yaitu terusan Suez. Kenapa dia berhasil di situ? Karena itu pernah digali oleh Fir'aun. Saking hebatnya Fir'aun itu membuat infrastruktur, kuburannya aja 800 tahun baru selesai. Namanya piramid. Apa namanya? Piramid. 800 tahun baru selesai. Ada 3 proyek di dunia ini yang terlalu lama menyelesaikannya, ratusan tahun. Nomor 3, paling lama nomor 3, piramid, 800 tahun baru selesai di Mesir. Nomor 2, tembok Cina, di Cina 5.000 km, baru selesai 2.000 tahun baru selesai. Yang ketiga adanya di Indonesia, di Pulau Jawa, Jalan Raya Pantura, pantai utara Jawa itu, sangkakala ditiup Israfil baru selesai. Tiap hari ada aja yang rusak, tiap hari pernah beres-beres itu. Dan Fir'aun itu buat terusan Suez nggak motong-motong pita, pencitraan, nggak ada. Oh Bapak Ibu-ibu yang mulia, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat yang hadir malam ini 70% anak-anak muda, 40 tahun ke bawah usianya. Ini menggembirakan. Saya sudah perhatikan lebih 10 tahun. Setiap tahun saya umroh 2 kali kadang-kadang. Bulan 10 saya umroh sudah dingin, Mekah Madinah. Bulan 2 saya umroh lagi, masih dingin. Saya perhatikan jemaah umroh Indonesia itu 60-70% anak-anak muda. Beda dengan negara lain. Haji, saya 10 kali naik haji, sekalipun belum pernah pakai duit negara atau fasilitas negara, nggak pernah. 21 tahun anggota MUI Pusat, 2 periode wakil sekjen, saya belum pernah sekalipun memakai fasilitas negara untuk haji dan umroh. Bisa, bukan nggak bisa. Rombongan Amirul Hajj bisa saya. Tidak mau. Haji pertama malah jalan darat saya. Dari Bagan Asahan ke Kelang, Malaysia. Naik kapal 11 jam. Tong, 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 tong. Namanya Pong-Pong. Bud Pong-Pong. Tong, 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 tong. Sampai sana saya naik kereta api Kuala Lumpur terus ke Thailand, terus nyebrang Myanmar, nyebrang ke Bangladesh, terus jalan sampai India, Pakistan, terus sampai ke Mekah. 4 bulan setengah. Kadang naik kereta api, kadang naik kapal, kadang naik sampan. Pernah naik sampan 4 jam. Karena ada demo, naik mobil nggak bisa, saya naik sampan, saya mendayung sebelah depan, tukang sampannya dayung sebelah belakang.
Kok pandai dayung? Anak bajak laut, saya bilang. Saya lakukan untuk pergi haji. Sampai di Mekah, di Jeddah ditolak, nggak boleh masuk. Di setiap kedutaan Indonesia ditulis besar-besar sebesar poster, seluruh jemaah haji Indonesia wajib mengambil visa dari Jakarta. Tidak diizinkan satu kedutaan di seluruh dunia memberikan visa haji untuk jemaah Indonesia. Tertanda Rodney Sinuraya, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, cap imigrasi, Garuda Pancasila lambangnya. Sehingga setiap negeri saya nggak dapat visa. Sampai Jeddah dilihat, paspor hijau dulu, naik haji paspor coklat. Saya paspor hijau. Lah, mana bisa kau ini? Kenapa nggak bisa? Saya bilang orang Arab, kenapa? Ada masalah apa? Ya, kamu naik haji kan? Ya, sekarang musim haji ditutup, umroh udah nggak boleh. Ya, saya memang mau naik haji. Nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya itu negaramu sendiri yang nulis itu. Ah, itu negaraku. Ini sekarang aku udah sampai negaramu. Hada biladukum, ini negaramu. Nggak laku lagi peraturan negaraku. Kau bertanggung jawab 100% menerima aku. Nggak bisa, saya nggak terima. Saya bilang, aku ini udah keluar. Kharajtu min biladi Andalusi, aku keluar dari Indonesia ini sudah lebih 4 bulan. Berapa negara sudah aku jalani. Susah payah aku naik haji. Anak amsi. Kadang-kadang jalan kaki, aku tahu kau. Ya begitu peraturan. Oke, mari sini paspor. Nanti hari kiamat kuadukan kau sama Tuhan. Gemetar sama jenggot-jenggotnya, gemetar. Begitu kalau orang beriman, paham? Takut sama Allah. Kalau di Indonesia kuadukan sama Tuhan, adukanlah cepat. Kan takut dia. Uang ketua partai Islam yang ngembat uang orang. Betul nggak? Lambang Ka'bah ngembat uang suap, betul nggak? Aku habis pemilu mau kuusulkan ke pemerintah Republik Indonesia, apalagi kalau Prabowo menang, supaya itu partai Ka'bah dicabut lambangnya, jangan lagi gambar Ka'bah. Malu kita. Dia berbuat salah, kita yang malu, betul. Dia yang dukung si Harsitorus di Sumut, dipasang gambar Ka'bah di warung-warung tua, betul. Sekarang pun masih ada itu, karena mendukung pasangan capres nomor 1. Di warung-warung tua ada gambar Ka'bah, betul. Tukar saja. Terserah mau tukar bintang kayak kemarin pernah tukar bintang. Kalau ditanya tukar apa yang pantas, bunglon. Yang radikal itu begitu, betul nggak? Bikin malu agama, bikin malu negara, betul? Orang ceramah kayak saya, kayak Ustaz Abdul Somad, nggak usah dibilang radikal, nggak ada salah. Nyolong nggak pernah, betul? Pakai fasilitas negara nggak pernah. Akhirnya saya dikasih cap 1 tahun boleh tinggal di Mekah. Marhaba. 1 tahun, Masya Allah. Begitu masuk Mekah saya jumpa orang Malaysia. Dia tanya, "Encik di mana?" Cocok lah ini saya pikirnya. Kalau bayar hotel nggak ada duit. Setahun. Saya bilang, saya ini daripada negeri Medan lah. Medan mana? Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Iya, apa pasal boleh cakap Malaysia? Saya ini orang Melayu juga lah. Melayu, nama saya Tengku Zulkarnain. Tengku. Iya, Tengku. Tengku asli. Dibawa sama dia ke hotelnya, dikasih hotelnya gratis. Dia 1 bulan pulang ke Malaysia, hotelnya udah dibayar setahun. Saya sendirian tinggal di hotelnya itu setahun. Ngaji di Masjidil Haram dengan Mufti Mekah, Syekh Al-Khaidar. Dan kemudian pulang ke Indonesia setelah saya dakwah di sana dan berhaji di sana, ngaji di sana, Masya Allah. Ternyata kalau kita bela agama, Allah mudahkan seluruh urusan. In tansurullah yansurkum. Kau bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Saya bawa uang $3.500. Dolar waktu itu masih 1000-an. Setiap saya makan nggak pernah bayar. Kalau di masjid udahlah, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, libur gratis.
makan tidur semua diurus. Di tengah jalan kadang-kadang saya kepingin makan enak, masuk restoran, makan kenyang-kenyang, mau bayar ditanya sama yang punya restoran, Malaysia nehi, Indonesia nehi, Malaysia nehi, Indonesia. Ditanya mau kemana? Oh, saya mau ke Mekah. Gratis, makan minum gratis. Sampai Mekah $3.500 tidak berkurang. Ajaibnya perjalanan dakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang paling berharga di atas dunia? Belum selesai saya tadi. Saya lihat di perjalanan haji, umroh, 60-70% orang Indonesia itu anak muda. Bandingkan dengan Maroko, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka itu 70% orang-orang tua. Tapi kalau dari Indonesia 60-70% justru anak-anak muda. Bahkan saya kalau masuk ke masjid, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, asar di masjid-masjid di seluruh Indonesia, pengisi masjid hari ini 60-70% adalah anak-anak muda, 40 tahun ke bawah. Sebaliknya saya baru mendengar, belum tes, belum cek kebenarannya. Kalau pergi ke diskotik, 70% isinya orang-orang tua. Belum saya cek, belum. Tapi saya percaya karena sana bayar. Anak muda mau bayar mana ada duit. Kenapa banyak anak muda ke masjid? Gratis. Kalau anak-anak muda sudah mulai terlibat dalam urusan agama, sudah mulai senang membela agama, senang beribadah, senang taklim, bangga dengan Islam, itu berarti tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yakin. Zaman saya remaja masuk masjid itu malu anak muda tau. Pakai peci dikantongin. Udah sampai masjid baru pecinya dipakai sholat. Habis sholat kantongin lagi. Saya nanya kan kenapa dikantongin? Malu dilihat orang. Kau gimana? Loh, sholat aja malu. Zaman saya remaja sholat ke masjid malu. Sholat Jumat ke masjid peci dikantongi. Sekarang anak-anak muda SMP, SMA berani ke masjid pakai jubah, pakai serban. Perubahan yang luar biasa yang ditakuti oleh PKI dan musuh-musuh Islam, membuat mereka nggak bisa tidur siang malam. Ada apa dengan Indonesia ini? Kok berubah begini hebat? Mereka ketakutan. Mereka memfitnah Islam radikal, Islam Arab. Kurang ajar, mengadu domba Islam dengan Arab. Nabi itu Islam, tapi bukan Arab, begitu. Berani orang besar Indonesia ngomong, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Ada apa urusannya Islam dengan Arab? Kok benci kali kau sama Arab? Arab nggak pernah menjajah Indonesia, betul? Arab tidak pernah merampok harta negara Indonesia, betul? Arab nggak pernah korupsi, nyogok pejabat, kabur bawa duit negara. Uang BLBI rata-rata yang bawa lari ke luar negeri orang Cina, betul? Kok yang dibenci Arab? Ada apa ini? Sebetulnya mereka bukan benci dengan Arab, mereka benci dengan Islam. Mau bilang benci sama Islam nggak berani, diputer balik. Seolah-olah benci dengan Arab tapi cinta dengan Islam. Padahal Arab dengan Islam tidak bisa dipisahkan, betul? Nabi orang Arab, betul? Quran bahasa Arab, betul? Sholat bahasa Arab. Coba tukar besok, Allah Tuhan nan kadang. Kalau nggak batal sholatmu. Atau tukar bahasa Jawa, Gusti Allah sing gede tenan. Mana bisa dipisah Arab dengan Islam?
Galang kel. Dibatasi galang. Si gedang, dibatasi gedang. Mana boleh, nggak bisa. Mesti bahasa Arab, betul? Dan hebatnya Nabi turun ke dunia nggak bawa adat Arab. Nabi turun ke dunia itu bawa agama, betul? Nabi itu turun bawa agama, bukan bawa adat. Mana ada yang dibawa Nabi kebudayaan? Nggak ada, Nabi nggak bawa budaya. Apa yang dibawa Nabi? Agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa petunjuk dari Allah. Jadi bukan bawa budaya Nabi. Nabi datang bawa hidayah, bawa petunjuk. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara nikah, bagaimana cara makan, bagaimana cara mati, bagaimana cara mengubur orang mati. Betul? Mana ada Nabi ngajarkan bikin puisi? Sari konde ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Ada? Coba sebutkan satu puisi karangan Rasul, ada? Nah, ada lagu karangan Rasul. Karangan lagu, ini lagu karangan Rasulullah, ada? Biring-biring nande biringku, ada? Jangan kurang ajar sama Nabi. Nabi diutus Allah tidak membawa budaya. Nabi diutus Allah ke dunia bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara cebok, bagaimana cara kawin, bagaimana cara mandi. Bukan saenak udelmu sendiri, betul? Bagaimana cara jual beli, bagaimana pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang, bagaimana motong rambut, bagaimana motong kuku, bagaimana motong kumis, bagaimana piara jenggot, bagaimana mencabut bulu ketiak. Yang dibawa Nabi itu hidayah, petunjuk, betul? Wadinil haq, dan Nabi bawa agama. Kapan Nabi bawa budaya? Ini bukan hanya tokoh-tokoh sekuler yang nggak ngerti agama itu, kiai-kiai mulai ikut. Kita itu jadi orang itu jangan jadi budaya Arab. Saya itu di Mekah ngaji, saudaramu juga ngaji di Mekah, di Medina. Pulang-pulang kami bawa agama, nggak bawa budaya. Jangan seperti anak-anak muda baru ngaji 2 minggu udah bawa budaya. Sebut yang mana budaya itu? Jenggot budaya. Jenggot ini agama, betul? Jenggot kok budaya? Apa budaya? Serban nggak budaya. Serban agama. Jubah budaya. PKI Pak Iki bilang itu daster. Sekarang Ustadz abal-abal banyak modal serban, jenggot, daster. Motomu picek. Iki daster goblok we. Hanya PKI aja yang berani mengatakan pakaian Nabi Muhammad itu daster. Betul? Betul? Hanya PKI. Ini dipakai oleh pendeta-pendeta Katolik juga. Betul? Apa pendeta Katolik Paus itu pakai daster? Berani menghina jubah dibilang daster, itu jelas PKI. Setuju? Setuju. Kalau Katolik mana berani dia bilang jubah itu daster, orang pakaian Tuhannya Yesus kok. Betul? Nabi Kristen Protestan pun gak berani bilang jubah itu daster. Orang pakaian Tuhan Yesus begini kok. Terus kok ada di medsos di mana Ustadz abal-abal pakai daster. Pasti PKI, betul? Kapan pula ini budaya? Ini syariat. Agama ada ditulis di Quran. Jubah bukan pakaian Arab. Ketika Nabi Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, jadi menteri lah, menteri keuangan lah, menteri pangan.
Nabi Yusuf pakai jubah. Jubahnya diberikan kepada saudara-saudaranya. Saudaranya nggak tanda itu Nabi Yusuf. Kasih sama bapak, jubah saya. Begitu jubah sampai ke Palestina dari Mesir, Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf sudah buta. Dia cium. Aku mencium bau Yusuf. Itu mukjizatnya Nabi Yakub. Aku mencium bau Yusuf. Nggak ada Nabi Yusuf, sudah mati makan serigala, kata saudara-saudaranya. Ini Raja Mesir, Menteri Mesir titip jubah untuk bapak. Diambil sama Nabi Yakub jubahnya, diletakkan ke wajahnya. Nangis Nabi Yakub terseduh-seduh. Tahu Nabi Yakub ini jubah Nabi Yusuf. Begitu dibukakan kembali, matanya sudah sembuh dari penyakit buta. Mujizat Nabi ya enggak? Jubah diginiin sembuh. Kalau jubah saya kalian giniin tambah buta lah kalian. Sewaktu Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur, diambil sama musafir kabilah dagang. Mau ini anak kecil tapi cantik, bersih, bagus, ganteng, ambil aja, dijual sampai Mesir, dijual lagi di pasar, dilelang-lelang. Begitu mau dijual, Kitfir Raja Mesir lewat. Tuh anak cantik banget tuh, dijual dari budak. Saya beli aja. Dibeli. Dibilangnya sama istrinya, kita beli aja ini anak, mudah-mudahan nanti kita pelihara, ada untung lah kita pelihara anak ganteng cantik begini. Kalau perlu nanti kita angkat jadi anak supaya keluarga kita bahagia. Kitfir nggak punya anak, istrinya namanya Zulaikha. Ada yang bilang Jaleha, manalah, terserah kalian lah itu. Dibawa pulang. Anak ini cantik, ganteng, dipelihara, dibebaskan dari budak, diangkat jadi anak. Nabi Yusuf ganteng, seganteng-ganteng manusia sedunia. Ada 3 manusia paling ganteng sedunia laki-laki. Yang paling ganteng siapa? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam. Karena Yusuf nisfu min Adam. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Bayangkan berapa gantengnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan di sorga. Khuliqa, diciptakan. Tidak wulida, tidak dilahirkan. Jadi Nabi Adam tidak punya hari lahir. Beliau diciptakan. Tidak punya lubang pusar. Perut Nabi Adam mulus. Buat apa lubang pusar, orang dia diciptakan kok. Kalau kita ada karena kita dilahirkan, betul. Nabi Adam mulus. Siti Hawa mulus perutnya. Gantengnya Nabi Adam, ya Allah. Dadanya 60 hasta. Berarti hitung-hitung tinggi normalnya Nabi Adam itu 80 meter. Telapak kakinya kira-kira 2 meter. Mungkin yang ditapak Tuhan itu telapak kaki Nabi Adam. Ya, saya udah kesana. Kata orang tuh telapak kaki Tuhan Tapa, pertapa yang membunuh naga. Itu cerita dongeng. Saya tanya, Tuhan Tapa berapa besarnya? Itu kuburannya. Kata berapa meter? Kira-kira 15 meter. Kalau orang tingginya 15 meter, kakinya 2 meter, kegedean kaki. Dalengkel. Jadi bagaimana? Kalau badannya 80 meter, kakinya 2 meter, masuk akal, betul? Kemungkinan Nabi Adam turunnya di tapak Tuhan. Kemungkinan. Karena dalam kisah Nabi Adam itu unzila bil Hindi, diturunkan di India. Dalam hadis kitab Tafsir Durrul Mansur, Nabi Adam itu turun di India. Tapi India itu kan dari Afghanistan sampai Filipina dulu dibilang India. Indonesia ini India juga, Hindia Belanda, betul? India kita, India Belanda. Laut kita disebut Indian Ocean, Samudra India. Sampai Filipina Samudra India. Kata Nabi Adam turunnya di Pulau Serendip, di Pulau Swarna Dwipa. Buya Hamka menulis dalam tafsir Al-Azhar, kemungkinan Nabi Adam itu turunnya di Pulau Sumatera. Sebab Pulau Sumatera itu disebut Swarna Dwipa, Pulau Emas. Jawa disebut Pulau Padi, Jawa Dwipa. Orang menyesatkan pencari-pencari emas dengan mengatakan Serendip itu, Swarna Dwipa itu adalah Sri Lanka. Dicari